Baik, kita awali pelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Sehat. Kalau memang sehat, mari pada pagi hari ini kita akan memulai materi kita. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan sama-sama membaca doa. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut pada materi pada pagi ini, sebaiknya akan ditanya dulu tentang kehadiran kalian. Apa semua hadir pada kesempatan kali ini? Hadir semua? Siswa kalian hadir? Siswanya hadir semua? Ada yang izin pada pagi hari ini? Ada. Berapa orang yang hadir? Berapa orang yang izin? Satu orang. Baik. Jumlah siswa kita 35. Baik. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, kita briefing dulu. Gimana? Masih semangat? Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, malam. Ya silakan. Silakan joget menurut gayamu aja. Baik, semangat semua. Pagi, siang, sore, siang, malam. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Ya, terima kasih. Semangat semua. Baik, untuk selanjutnya kita akan cek dulu kerapian kita pada pagi hari ini. Tekan bajunya, dasinya, baju,
layaknya seperti apa kerudungmu? Baik. Sudah ya? Sudah siap semua? Baik. Pada kesempatan pagi hari ini atau dalam materi pada pagi hari ini, tentunya kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam tentang pernikahan di dalam Islam. Baik. Yang pastinya setiap materi pelajaran yang kita ikuti, baik itu materi yang tentang keagamaan maupun materi secara umum, pastinya ada maksud dan tujuan untuk mengikuti pelajaran tersebut. Selain kita untuk mengetahuinya, pastinya kita juga memahami apa maksud dan inti dari pelajaran itu. Tapi sebelumnya, mari kita sepakati dulu kegiatan kita pada pagi hari ini dengan kesepakatan kelas kita. Yang pertama, kita menghormati atau semua siswa harus saling menghormati. Kemudian pastinya harus mempunyai sifat kerjasama kelompok, membentuk suatu kesatuan. Kemudian partisipasi aktif ya, saling membantu, memberikan masukan atau kritik saran yang sifatnya membangun bukan untuk menjatuhkan. Yang selanjutnya pastinya kita dituntut untuk saling tanggung jawab terhadap apa yang sudah ditugaskan atau diamanahkan kepada kita. Kemudian yang selanjutnya kita perlu menanamkan sikap saling menghargai satu sama lain. Kemudian yang terakhir adalah kita punya kebijakan, terutama dalam menggunakan aplikasi, HP dan lain sebagainya. Tentunya kita siswa yang sehat harus pandai menggunakan alat-alat yang tentunya bermanfaat untuk kita. Kemudian dalam hal ini tujuan pembelajaran bagi kita adalah kita akan mengetahui lebih dalam terkait dengan masalah pernikahan atau materi yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Paham semua di sini ya? Untuk selanjutnya kita akan hubungkan mata pelajaran atau persepsi. Pelajaran hari ini kita hubungkan dengan pelajaran di masa lalu atau minggu yang lalu. Pelajaran pada minggu lalu adalah terkait dengan media. Apa hubungannya media atau kaitannya media dengan materi pada hari ini? Pastinya media sangat berpengaruh pada tatanan hidup berumah tangga. Banyak keluarga yang rusak, hancur gara-gara media sosial. Jelas di sini ya? Baik. Untuk selanjutnya kita akan memasuki kegiatan inti kita adalah kita akan sama-sama menyimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinotek. Pada video kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11 baik SMA maupun SMA sesuai dengan kurikulum Merdeka. Bab yang ke-9, ketentuan pernikahan dalam Islam. Pada bab ini terdapat 2 video dan kali ini merupakan video yang pertama atau part 1. Langsung saja kita bahas materinya. Pengertian pernikahan. Secara bahasa, menurut Imam Ahmad bin Umar Asy-Syafii dalam mendefinisikan nikah, yaitu menggabungkan dan berkumpul. Adapun secara istilah, merupakan suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Sedangkan menurut
tahun 1974. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Dalil nakli. Dalil nakli merupakan dalil yang diambil dari Al-Quran maupun hadis tentang pernikahan. Yang pertama dari Quran surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dalil yang kedua yaitu dari hadis Nabi. Abdurrahman bin Yazid qala dakhaltu ma'a al-Qamata wa Aswadi ala Abdillahi faqala Abdullah kunna ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syababan la najidu syai'an faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar syabab man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farji wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawmi fa innahu lahu wija'un. Rawahul Bukhari. Artinya dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, aku bersama Al-Qamah dan Aswad menemui Abdullah. Lalu Abdullah berkata, kami bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemuda yang tidak mempunyai apa-apa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kami, hai para pemuda, kalau siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat membentuk mata dan memelihara faraj atau kelamin. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat menjagamu melemahkan syahwat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya tujuan pernikahan. Tujuan yang pertama untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Tujuan yang kedua untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Tujuan ketiga untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan yang keempat melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Tujuan yang kelima untuk memperoleh keturunan yang sah. Selanjutnya tentang hukum pernikahan. Ada beberapa hukum dalam pernikahan. Yang pertama sunnah, yaitu untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus kepada perzinahan. Hukum yang kedua yaitu wajib, yaitu untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin. Sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Hukum yang ketiga yaitu mubah, yaitu untuk orang yang apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi keterlaksanaannya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Yang keempat yaitu makruh. Ini apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal biaya pernikahan, namun belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah. Dan hukum yang terakhir yaitu haram, yaitu bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi yang mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan dan niat buruk lainnya. Memilih pasangan dalam pernikahan. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan dalam memilih pasangan dalam pernikahan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Tunkahul mar'atu li arba'in, limaniha, wa li hasabiha, wa jamaliha, wa li diniha. Qad bi dzati ad-dini taribat
dipersenjatakan. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, rukun dan syarat pernikahan. Rukun yang pertama yaitu adanya calon suami dengan syarat-syarat. Suami itu harus benar-benar seorang lelaki. Yang kedua, bukan orang yang haram dinikahi. Ketiga, tidak terpaksa. Keempat, jelas identitasnya. Dan kelima, tidak sedang haram. Rukun yang kedua yaitu adanya calon istri dengan syarat-syarat. Yang pertama, benar-benar seorang perempuan. Yang kedua, bukan wanita yang haram dinikahi. Ketiga, tidak terpaksa. Keempat, jelas identitasnya. Kelima, tidak bersuami. Dan yang keenam, tidak sedang haram atau masa iddah. Rukun yang ketiga adanya wali dengan syarat-syarat. Yang pertama harus Islam, kedua balik, ketiga berakal sehat, keempat adil, kelima merdeka atau bukan budak, dan yang keenam laki-laki. Syarat yang keempat yaitu adanya 2 orang saksi. Rukun yang keempat yaitu adanya 2 orang saksi dengan syarat-syarat. Yang pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal sehat, keempat adil, 5 merdeka atau bukan budak, dan yang keenam laki-laki. Dan syarat yang terakhir yaitu adanya ijab dan kabul, yaitu dengan kata-kata nikah atau sempurna dengan itu, dan berurutan antara ijab dan kabul. Mahrum atau orang yang haram dinikahi. Yang pertama, haram selamanya, yaitu ada beberapa orang yang pertama yaitu yang senasab atau seturunan, seperti ibu kandung, anak kandung, saudara perempuan sekandung, bibi, dan sepupu. Yang kedua, rotoah atau sepersusuan, seperti ibu yang menyusui dengan saudara sepersusuan. Yang ketiga, karena adanya ikatan pernikahan, seperti mertua, anak tiri, ibu tiri, dan menantu. Hal yang kedua yaitu haram selama masih ada ikatan pernikahan, seperti saudara perempuan dari istri, saudara sepersusuan istri, bibi dari istri, keponakan perempuan dari istri. Pernikahan yang tidak sah atau dilarang. Yang pertama, pernikahan mutlak, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar maupun lama. Yang seperti ini sering disebut dengan nikah kontrak. Yang kedua, pernikahan syukur, yaitu pernikahan dengan batal tanpa mahar. Yang ketiga, pernikahan muhalil, yaitu menikahi wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya untuk diceraikan lagi agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama, dan ini dilakukan atas perintah suami pertama tersebut. Yang keempat, pernikahan orang yang sedang ihram, baik ihram haji ataupun ihram umrah, serta belum memasuki waktu tahallul. Yang kelima, pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih dalam masa iddah, baik karena bercerai atau suaminya sudah meninggal. Pernikahan yang keenam yang diharamkan yaitu pernikahan tanpa wali. Dan yang ketujuh, pernikahan dengan wanita musyrik atau menyebutkan Allah. Serta yang kedelapan itu menikahi mahram. Terhadap kewajiban suami istri. Yang pertama, kewajiban suami yang merupakan harta istri, memberi tempat tinggal yang layak, memberi nafkah istri menurut kemampuan, berinteraksi dengan istri secara ma'ruf atau baik, menjadi pemimpin keluarga yang bertanggung jawab, dan membantu istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Selanjutnya, kewajiban istri yang merupakan hak dari suami, patuh dan taat kepada suami, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami, mengelola rumah tangga dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan memelihara, merawat serta mendidik anak terutama pendidikan agama. Mahar atau mas kawin. Mahar atau mas kawin terkadang disebut dengan nikah atau sodak, yang berarti sesuatu yang diwajibkan karena pernikahan, yakni harta ataupun apapun yang diberikan oleh laki-laki dan menjadi hak milik perempuan atau istri. Di dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihla
kita melihat video, pastinya kalian semua sudah menyimak. Satu pertanyaan dari Bapak untuk kalian, apa yang kalian ketahui tentang pernikahan atau apa pengertian nikah? Ada yang tahu? Silakan. Ada yang bisa jawab? Boleh, Sinta, silakan. Perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya. Berdiri. Perkenalkan nama saya Sima Sofiani. Izin menjawab, nikah atau akad perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi seorang istri yang diikat dengan aturan-aturan dan syariat-syariat tertentu sesuai dengan hukum Islam. Baik. Jawabanmu, pengertian pernikahan secara istilah ya. Kalau secara bahasa apa? Ada yang tahu tadi dari penjelasan secara bahasanya apa? Yang apa? Pakar sedikit. Pak. Menghimpun ya. Pengertiannya atau menyatukan atau dekat atau bersanding secara bahasanya. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, mungkin ada yang dengar tadi, sebab syarat nikah itu harus ada syarat dan rukun. Boleh? Ada berapa rukun dalam pernikahan? Tadi yang terakhir dijelaskan, boleh? Rukun nikah ada berapa? Ada 5. 1 calon suami, oke. Yang 2 calon istri. Yang 3 wali nasab atau wali mujbir, oke. 3, 4 2 orang saksi yang adil, ijab dan qabul ya. Kalau ijab kalimat penyerahan dari seorang wali dan qabul adalah penerimaan dari calon suami. Baik, terima kasih. Anak sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran pagi hari ini adalah kita lihat PowerPoint-nya ya. Baik, ini yang akan kita pelajari pendidikan Islam dan Budi Pekerti untuk SMA kelas 11. Kita di sini tidak akan banyak penjelasan terkait masalah ini, nanti akan kita sambung di pertemuan berikutnya ya. Sekilas saja terkait materi pernikahan di dalam Islam. Tapi sebelumnya kita tes briefing dulu ya. Baik. Tepuk nikah. Sudah siap nikah? Kenapa? Aduh, belum ada calonnya. Baik, B. Belum siap. Belum siap, C. Jangan dulu. Oke. D. Dananya belum ada. E. Calonnya belum ada. Baik, ulang lagi ya. Tepuk nikah. Sudah siap nikah? Kenapa? Aku belum siap. B. Belum ada duit. Belum ada duit. C. Calon imamnya belum ada. Calon imam belum ada. D. Duh. D gimana? Oke. E. Nanti dulu lah. Terima kasih. Semangat ya. Sekalian kita kembali kepada materi kita adalah PowerPoint ya. Kita PowerPoint terkait dengan pernikahan di dalam Islam. Tadi sudah kita sama-sama ketahui bahwa pernikahan dalam Islam memiliki tujuan.
Kita lihat dulu bahwa pernikahan dalam Islam atau pernikahan itu sendiri sudah merupakan syariat dari Allah dan Rasulullah. Syariat dari Allah dan Rasulullah. Dan naklinya Quran surah Ar-Rum, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kesimpulan ayat ini memberikan gambaran bahwa tujuan dari nikah itu yang pertama adalah tenang, nyaman. Itu tujuannya. Kemudian tujuan dari pernikahan itu adalah mau hidup sehat. Secara biologis orang yang menikah ingin mempunyai keturunan yang sah. Kemudian tujuan dari pernikahan itu adalah menarik rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan dari pernikahan itu adalah ingin membentuk keluarga yang sakinah dan rahmah. Sakinah, tenang, mawaddah, saling mencintai, kemudian warahmah, saling menyayangi. Ingat, tujuan sakinah, mawaddah, dan warahmah bukan hanya di bibir, tapi harus diaplikasikan dan harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal itu kemungkinan bisa terjadi, terwujud, satu syaratnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harapan kita. Kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan pernikahan kita ini akan menjadi pernikahan yang kita idam-idamkan. Ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia pasti berpasang-pasangan. Jadi kalian gak usah khawatir kalau diantara kalian takut gak dapat jodoh. Ini ayatnya. Kalau ayat ini mengingkari jodoh kalian, maka ayat ini adalah batal. Dia bukan firman Allah. Cuman dalam hal ini tuntutan kita semasa kita duduk di bangku SMA adalah menjadi pelajar yang sehat. Pelajar yang sehat itu apa? Dia belum memikirkan pacaran. Kalau dia sudah punya pacar, banyak benar ketergantungannya. Mau ngapa-ngapain, pacar. Mau kemana-mana, usul sama pacar. Boleh, cinta itu boleh, tapi pada tempatnya. Cinta pertama kita kepada Allah. Cinta kedua kepada kedua orang. Yang ketiga kepada diri kita sendiri. Adapun sama pacar nanti itu perjalanan atau proses. Jelas ya? Yang kedua, dalil dari Rasulullah SAW. Ya masyarakat sabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Artinya, ketika kamu sudah punya kemampuan, baik kemampuan secara finansial atau fisikmu atau mentalmu, maka disarankan untuk menikah agar kita tidak terjebak dalam perzinahan atau tidak terjebak dalam dosa. Dalam hal ini bisa kita hubungkan bahwa macam-macam pernikahan. Hukum asal dari pernikahan itu adalah mubah. Mubah artinya boleh. Jadi kamu tuh boleh nikah, boleh juga tidak. Jangan katakan kalau tidak menikah tidak masuk surga. Itu bohong. Semua itu kembali kepada takdir Allah. Nikah yang wajib, dia sudah mapan secara finansial, mentalnya, fisiknya, dan dia mampu untuk menikah. Oke.
Kemudian sunnah apabila sudah mencukupi keseluruhannya tanpa ada paksaan, benar-benar lahir dari hati kita. Kemudian ada yang pernikahan makruh. Pernikahan makruh itu hanya sekedar menikah, tapi maaf, dia tidak memahami makna dari pernikahan itu sendiri. Yang terakhir, nikah itu haram kalau dia dimotivasi atau karena ada unsur dendam. Ada unsur dendam. Nikah karena untuk menyakiti, nikah karena untuk menyiksa dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk urusan pernikahan kita lihat pada rukun nikah itu sendiri. Jadi kalau nikah tidak berawal atau tidak diawali dengan persyaratan-persyaratan, maka pernikahan itu akan dianggap pernikahan yang tidak sah atau tidak tercatat. Maka tadi dijelaskan bahwa rukun nikah itu ada 5 ya. Yang pertama calon suami. Nanti silakan nanti dipelajari lebih lanjut syarat-syarat suami yang jelas Islam dewasa, dia mampu, dia tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain, itu yang jelas. Yang kedua calon istri itu sama, dia gadis, dia tidak sedang menjadi istri orang lain dan lain sebagainya. Kemudian wali nasab, lali mujbir, ayah kandung, kakek kandung atau kakek atau bapak dari bapak, kakek kandung. Kalau nggak ada itu saudara kandung. Kalau nggak ada itu juga baru paman kandung. Kalau nggak ada itu juga baru sepupu kandung. Kurang lebih 18 wali sah untuk pernikahan, gitu ya. Kemudian yang keempat tadi saksi, 2 orang saksi yang adil. Yang adil di sini orang yang paham juga tentang pernikahan. Sebab saksi yang menyaksikan pernikahan ketika dia katakan sah dalam pernikahan itu, maka mulai detik itu sampai kiamat dia akan mempertanggungjawabkan pernikahan itu, kebenaran, keabsahan itu. Maka menjadi seorang saksi itu bukan sebatas duduk di situ tercatat secara administrasi, diakui oleh masyarakat kalau dia saksi pernikahan, tidak sebatas itu. Maka maaf, banyak-banyaklah istighfar ketika kalian dijadikan saksi dalam pernikahan. Jelas di situ ya? Kemudian yang terakhir adalah sighah atau ijab qabul. Ijab itu kalimat penyerahan datangnya dari hati kecil seorang wali nasab atau wali mujbir, wali yang terdekat, dengan kalimat angkahtuka au zawwajtuka. Angkahtuka saya nikahkan engkau, atau zawwajtuka saya kawinkan engkau, ila mahbubataka kepada kekasih engkau, bimahri kazalik dengan mahar sekian. Kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya, saya nikahkan anak kandung saya kepada engkau dengan mas kawin sekian tunai. Itu kalimat atau sighah ijab, penyerahan dari seorang wali kandung atau wali nasab atau wali mujbir. Sementara qabul itu adalah penerimaan. Qabul itu alhamdulillah nikah haha. Kalau bahasa Arabnya, qabul itu saya terima alhamdulillah dengan segala puji bagi Allah, nikah haha nikahnya. Kalau bahasa kita, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tunai. Kira-kira semacam itulah gambaran-gambaran. Yang selanjutnya, hikmah dari pernikahan itu sendiri adalah, tadi di awal sudah kita sama-sama bicarakan bahwa tujuan dari pernikahan itu untuk ketenangan. Jadi hikmah itu yang jelas dia akan menjaga nama baiknya. Sebab ketika ada laki-laki duduk bersanding dengan perempuan tanpa ada ikatan pernikahan, itu akan menimbulkan fitnah. Kata Nabi, ketika kamu duduk berduaan, itu tidak 2, itu 3. Yang 1 setan. Ya, itulah yang rawan kita itu akan timbul zina. Zina itu ada 2. Zina yang pertama
bertemunya dua alat kelamin, itu zina. Tapi ada muqaddimah zina. Muqaddimah zina itu awalan zina. Pacaran, janjian, SMS mesra atau WA mesra, lihat-lihatan. Kalau ngelihat sekali nggak apa-apa, nah. Kalau ngelihat berkali-kali itu tidak boleh. Kalau ngelihat sekali begitu kita keluar dari rumah ngelihat begini, udah nggak usah menjem-menjem kita. Tapi ketika kita menjam lalu kita lihat lagi, batal. Lihat penglihatan pertama nikmat, penglihatan yang kedua maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu gambaran kita atau pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jadi alhasil atau kesimpulan dari tujuan dari pernikahan itu adalah membentuk keluarga yang kita harapkan, yang kita idamkan. Ingat, hati-hati ketika kita ingin menuju pada jenjang pernikahan. Jangan hanya melihat profilnya putih, tapi belum tentu hatinya mungkin hitam. Kemudian kita juga jangan melihat profilnya hitam, siapa tahu hatinya putih. Oleh karenanya kita juga harus harus teliti atau kalau bahasa sekarang itu selektif di dalam memilih pasangan kita. Baik, dari beberapa materi di PowerPoint tadi, tentunya kita harus memahami dalil tentang pernikahan itu sendiri supaya kita memiliki kepastian di dalam pernikahan. Karena pernikahan tidak bisa coba-coba ya. Banyak orang menikah selesai. Banyak orang menikah hanya seumur jagung lalu bercerai. Oleh karenanya kita harus lebih hati-hati. Kemudian sesuai dalam materi pelajaran ini bahwa kita memilih jodoh itu pun sudah diarahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh, tungkahul mar'atu li arba'in, katanya. Nikahilah wanita itu dengan empat macam lah. Empat macam wanita, bukan empat orang. Empat macam. Tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dipilih karena empat perkara. Tapi itu kan ayatnya dihususkan kepada perempuan. Boleh kita balik. Yungkahul rajulu li arba'in. Boleh. Laki-laki itu dipilih juga karena empat perkara. Anda wanita dipilih, tapi jujur Anda juga harus selektif. Anda dipilih, tapi Anda juga harus selektif. Yang pertama, 5 lihat. Kita menikahi wanita itu karena dia kaya. Boleh. Kita menikahi wanita itu karena kaya. Lalu yang kedua, lijamaliha. Kita menikahi wanita itu karena cantik. Boleh. Lalu yang ketiga, kita menikahi wanita itu karena hasabiha, keturunannya. Kalau di Lampung, keturunan sultan, pangeran, dan lain sebagainya. Tapi di dunia umum, keturunan itu orang yang berpendidikan. Boleh. Dan yang terakhir, lidiniha. Kita memilih pasangan hidup itu karena agama. Kenapa? Di ujung hadis dikatakan fasfar bizatid din. Pilihlah wanita itu yang hebat agamanya. Kenapa? Ketika agamanya bagus, dia akan menjadi barometer. Dia akan menjadi filter. Contohnya, dia berharta. Kalau agamanya bagus, maka dia akan manfaatkan harta itu di jalan yang baik. Contoh, Anda misalnya punya pacar, laki-laki punya pacar.
Suatu hari si pacar itu minta paket. Lalu laki-laki itu kirim paket, transfer uang. Pertanyaannya sekarang, ketika laki-laki itu mentransfer uang kepada ceweknya, motifnya apa? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Motifnya pasti cinta. Ingat, cinta Anda pada saat itu cinta terlarang, maka hukumnya haram. Sebaliknya, ketika dia sudah menikah, 1.000 rupiah dia berikan kepada istri sahnya dan keluarga, maka surga balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, boleh. Lalu yang kedua, dia cantik. Kalau dia beragama, cantiknya itu hanya untuk suaminya nanti. Banyak orang ini cantik di kondangan, cantik di pasar, sementara di depan suaminya, maaf, bau salad 88. Jelas di sini? Jelas di sini ya? Kemudian yang ketiga, dia pilih itu karena keturunannya bagus, karena dia berpendidikan. Maaf, ketika Anda ranking 1, ranking 2, dapat peringkat karena agamanya bagus, kehebatan Anda tidak diperlihatkan, tidak menjadi sombong di hadapan halayak ramai. Satu hal yang perlu disampaikan bahwa mendapatkan atau meraih ranking 1 itu mudah, tapi mempertahankan ranking 1 itu susah, karena rata-rata manusia ketika diangkat sedikit derajatnya sama Allah, muncul sifat manusiawinya sombong kepada siapapun. Jelas di sini ya? Nah, maka fastar bizatiddin taribat yadak, pilihlah agama, semoga agama itu yang akan menjadi barometer. Baik, dari materi yang disampaikan akan Bapak tanyakan terkait dengan materi ini. Oke. Bapak ingin bertanya ya? Mohon, siapa tahu kalian sudah memahami atau bisa menjawab apa yang Bapak pertanyakan. Baik. Saudara Teja, apa yang dimaksud dengan nikah haram? Gimana? Nikah yang diharamkan karena saudara bersusuan. Baik. Sebutkan contoh mahar yang diperbolehkan. Mahar yang diperbolehkan. Mas kawin, mahar itu yang diperbolehkan. Gimana? Seperangkat alat sholat, boleh? Boleh. Oke, lain? Ya. Perhiasan, emas atau perak, boleh. Ada yang lain? Uang tunai, boleh. Ada yang lain? Ada lain? Ayo, siapa lagi? Make up dijadikan perhiasan, boleh? Boleh, baik. Untuk selanjutnya atau pertanyaan berikutnya, boleh nggak seorang suami memadu 2 orang istri atau saudara kandung dari istri? Boleh? Boleh. Kenapa tidak boleh? Contoh, saya menikah sama A punya adik B. Boleh nggak saya menikah sama B sementara A masih istri saya? Kenapa? Baik, kalau umpamanya A sama B tadi saudara kandung, istri saya adalah A saya cerai lalu saya menikah sama B, boleh? Boleh. Kenapa? Gitu. Baik, yang selanjutnya terkait dengan masalah hukum wudunya. Saya punya istri A dan A punya adik yang namanya B.
saya masih suami istri dengan si A. Lalu saya dengan istri, apakah boleh menikah? Boleh nikah? Saya sama B maksudnya, boleh nikah? Boleh? Nggak boleh? Yang jujur, boleh? Nggak boleh ya? Baik. Lalu saya sama B, apakah batal wudhu saya? Tiap-tiap dia membatalkan, tidak batal wudhu, tiap-tiap batal wudhu maka boleh nikah. Ayo, tiap-tiap batal wudhu boleh nikah. Saya sama istri batal wudhu maka boleh nikah. Dan tadi sama adik istri, kenapa tidak diboleh nikah sementara saya batal wudhu? Kenapa? Ya, tidak boleh nikah karena mbaknya, kakaknya masih status istri sah. Kecuali si A tadi sudah saya cerai, lalu saya nikah dengan B. Ingat bahwa hukum awalnya itu tetap boleh yang batal wudhu. Mungkin ini yang dipertanyakan. Semoga ada manfaat, ada hikmah. Lalu untuk selanjutnya kita akan bagi kelompok ya. Saya akan cek dulu kelompok kita. Kelompok 1 kemarin yang mana? Jumlah berapa orang? 1, 2, 3, 7 orang. Kelompok 2? Baik, jumlah orangnya 8. Kelompok 3? Baik, jumlah orangnya 6. Ini kelompok 4, jumlah orangnya 7. Dan kelompok terakhir 5, jumlah orangnya 5. Ada beberapa siswa yang hari ini tidak hadir. Baik, untuk selanjutnya saya akan bagikan tugas peta konsep kepada kalian. Untuk kelompok 1 tadi mana? Baik, ini ya, kartonnya mana? Tolong siapkan kartonnya, dibuat catatan di situ. Saya akan lihat juga mana catatannya. Silakan dibuat dulu, merapat, diisi. Kelompok 2? Oke. Kelompok 3? Baik. Kelompok 4? Baik. Kelompok 5? Kelompok 4 ya. Cek dulu keabsahannya, dicek, kemudian dibuat, baik, dikasih catatan. Nanti akan saya mintakan kalian maju ke depan ya. Dan itu nanti ketika dipanggil ke depan itu harus ditempel di papan tulis. 1, 2 atau 3 orang yang maju dan nanti menjelaskan. Sudah disiapkan ya? Silakan. Mana catatannya?
Baik, sudah ya? Sudah disiapkan semua materi-materinya. Selanjutnya mungkin kita nanti akan berdiskusi atau maju satu persatu untuk presentasi ke depan. Kita siap semua ya? Sudah siap? Baik, kita ambil kesepakatan. Kira-kira apakah saya yang setuju atau kalian mau maju berdasarkan kelompoknya? Kira-kira kita ambil kesepakatan. Kita harus bijak tadi ya. Sesuai kelompok. Baik, kita kasih kesempatan untuk kelompok 1 maju ke depan, bawa ininya, peta konsepnya yang sudah disiapkan. Silakan maju ke depan. 3 orang ya, 3 orang saja. Mohon perhatiannya kepada kelompok yang lain untuk ikut berpartisipasi, memberikan masukan atau kritikan yang sifatnya membangun. Silakan diperkenalkan diri, perwakilan kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai rukun dan syarat pernikahan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Umi Azhar Aprilia. Nama saya Elia Sapitri. Nama saya Ridho Putra. Baiklah, kami akan mulai presentasi kami. Rukun dan syarat pernikahan. Jadi, rukun dan syarat pernikahan itu ada calon suami, calon istri, wali calon istri, 2 orang saksi, sihat, yaitu ijab dan kabul. Calon suami, syarat calon suami ini ada Islam, 2 benar laki-laki, 3 balik, 4 berakal sehat, 5 calon suami bukanlah orang yang haram dinikahi, 6 tidak sedang melakukan ihram. Kedua yaitu calon istri, syaratnya adalah 1 Islam, 2 benar perempuan, 3 balik, 4 berakal sehat jasmani dan rohani, 5 calon suami bukanlah orang yang haram dinikahi, 6 tidak sedang melakukan ihram atau masa iddah. Jadi yang ketiga itu wali calon istri. Syarat yang pertama itu Islam, yang kedua laki-laki, ayah kandung atau calon istri, yang calon istri atau wali hakim, yang ketiga balik, yang keempat berakal sehat jasmani dan rohani, yang kelima merdeka, dan yang keenam adil. Lalu yang keempat 2 orang saksi. Syarat yang pertama yaitu Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga balik, yang keempat berakal sehat jasmani dan rohani, yang kelima merdeka, dan yang keenam adil. Yang kelima sihat atau ijab dan qabul. Syarat yang pertama yaitu ijab dan qabul dalam keadaan
keadaan bersambung. Yang kedua, lafaz jelas. Yang ketiga, ijab dan qabul menggunakan kalimat nikah atau tajwid atau turunan yang semakna. Yang keempat, boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Baiklah, ini presentasi dari kami. Boleh ada yang mau bertanya? Boleh bertanya apa aja mengenai rukun dan syarat pernikahan. Silakan berdiri. Kenalkan, nama saya Ari Berjasa dari kelompok 2. Ingin bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan ijab dan qabul dan sebutkan minimal 2 syarat sahnya dalam pernikahan. Jadi, Bisa diulang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sigot, ijab dan qabul? Sigot, ya. Jadi sirat itu kan ijab dan kabul. Ijab itu adalah ucapan dari wali istri, sedangkan kabul itu penerimaan ucapan dari suami. Nah, ada 2 syarat, yaitu ijab dan kabul ini harus dalam keadaan bersambung, lafaz jelas. Maksudnya lafaznya itu tidak boleh terputus. Kedua, itu ijab kabul menggunakan kalimat nikah, tajwid atau turunan yang semakna. Ya, gimana kelompok 2 atas penjelasan tadi sudah dipahami? Tahu? Ya, saya berharap memang nggak puas ya. Kalau puas berarti berhenti belajarnya. Tapi kalau dia nggak puas maka akan menggali terus hukum-hukum terkait dengan persoalan pernikahan. Mungkin dari kelompok lain silakan, ada yang mau ditanyakan? Masih dari kelompok 2 silakan. Desa, silakan. Perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Tina Salila. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika orang menikah di bawah umur? Baik. Bagaimana hukumnya ada siswa-siswi yang menikah di bawah umur? Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Tessa. Sebenarnya jika dalam hukum Islam itu tidak apa-apa diperbolehkan. Namun jika dalam hukum negara itu tidak diperbolehkan karena di hukum negara itu minimal harus 19 tahun. Baik. Silakan. Masih ada yang lain dari kelompok 4? Kelompok 3? Cukup. Ya, baik. Terima kasih. Silakan untuk ditutup dan kembali ke kelompoknya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 2, dipersilakan. Kelompok 2 dipersilakan. Silakan kelompok 2 bawa ini bahan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi, kelompok kami membahas tentang talak. Apa sih talak itu? Talak adalah terlepas atau putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dan seorang istri, baik melalui sebuah ucapan seorang suami yang memiliki arti talak
ataupun melalui keputusan hukum di pengadilan atas gugatan yang diminta oleh istri. Jadi di talak itu ada dasar hukumnya. Menurut Syafi'iyah, hukum asal talak adalah makruh berdasarkan hadis Nabi SAW sebagai berikut. Dari Umar dari Rasulullah SAW bersabda, perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian. Rukun dan syarat talak suami. Yang pertama adalah suami dalam keadaan berakal, balik dan kemauan sendiri. Yang kedua adalah istri masih dalam ikatan suami istri yang sah atau dalam masa iddah atau talak raj'iyah. Yang ketiga adalah sigat talak. Yang pertama ucapnya syari atau jelas, ucapnya kinayah atau sindiran, tergantung niat suami. Terus talak dengan tulisan, talak dengan isyarat, terus kasdu atau disengaja. Yang terakhir pembagian talak. Yang pertama ditinjau dari segi lafaz atau talak sari, talak kinayah. Terus ditinjau dari segi ada atau tidaknya hak rujuk, talak raj'i, talak ba'in. Terus ditinjau dari segi waktu dan talak mujib, talak mudah, talak mu'alaf. Terus ditinjau dari segi mengikuti sunnah atau tidak, talak sunni, talak bid'i. Hukum talak jika berlaku hukum berselisih pembebanan yang 5 yaitu pertama, talak hukumnya menjadi wajib apabila dalam hubungan berumah tangga pasangan suami istri sering bertikai. Kemudian seorang hakim mengutus 2 orang juru damai dari kedua belah pihak untuk mendamaikan keadaan keduanya. Yang kedua, talak hukumnya menjadi mustahab, dianjurkan manakala seorang istri melalaikan hak-hak Allah seperti salat, saum, dan yang semisalnya. Sementara suami tidak memiliki kemampuan lagi seperti salat untuk memaksanya atau memperbaiki keadaannya. Sekian dari kami. Adakah yang ingin bertanya? Baik, itu kemudian presentasi atau uraian pemaparan dari kelompok 2. Mungkin ada yang dari kelompok lain ingin bertanya terkait dengan silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tijar Atalan Tabur, perwakilan kelompok 5. Izin bertanya, apa itu talak sari? Talak sari. Izin menjawab pertanyaan dari Mirza. Talak sari adalah jenis talak yang diucapkan dengan kalimat langsung. Ya, kalimat langsung. Bahasanya langsung itu seperti apa maksudnya ya? Ya. Kayak suami mengucapkan saya talak kamu. Saya talak kamu. Iya, itu kalimat sari. Iya. Baik. Mungkin itu jawaban dari kelompok kepada saudara Tijan bisa diterima. Ya, sari. Ada yang lain? Mungkin selain talak sari? Izin bertanya, malam hasil ya. Bagaimana jika seorang istri sudah ditalak 3 kali, apakah suami boleh menikah kembali dengan istrinya? Baik. Gimana ketika suami sudah mentalak istrinya sebanyak 3 kali, apakah boleh kembali? Silakan. Izin bertanya, jawaban jawab pertanyaan dari saudara ini, jawabannya adalah tidak boleh karena sudah ditalak 3 kali oleh suami. Talak 3 kali oleh suaminya. Baik. Masih ada yang bertanya? Silakan. Cukup. Ada? Kalau talak kinayah seperti apa? Talak kinayah. Tadi ada yang menjawab, ada yang bertanya tentang talak sari. Kemudian ada yang disebut dengan talak kinayah. Boleh diperjelas? Kalau sari adalah
kata-kata talak yang diucapkan secara jelas seperti engkau, aku talak, atau utala engkau. Itu tadi. Ada bahasa talak kinayah. Kinayah itu adalah sindiran. Gimana? Ada yang bisa pertegas? Boleh? Yang lain? Yang termasuk kinayah ada? Baik, nanti akan kita perjelas ya di akhir diskusi ini. Masih ada yang bertanya? Cukup. Baik. Kalau memang cukup, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan ditutup dan kembali kepada kelompoknya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada waktu kita ya. Kelompok 3, silakan. Semangat kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadila Rizaki dan di sebelah saya ada rekan saya yang bernama Saya Miki Piranto. Saya Muhammad Fadil Azmi. kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil dari kami. Pertama itu ada idah. Idah adalah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya, cerai hidup atau cerai mati. Gunanya supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak. Yang kedua ada hukum idah. Al-Quran maupun Sunnah merupakan dasar hukum penetapan idah berdasarkan naas Al-Quran dan Sunnah tersebut. Maka para ulama telah sepakat atau ijma bahwa idah hukumnya wajib. Mereka hanya berbeda dalam masalah tafsir atau perincian dalam beberapa persoalan saja. Hikmah adanya idah. Yang pertama, memberikan waktu untuk suami istri untuk memikirkan kembali hubungannya. Yang kedua, menghargai urusan pernikahan sebagai sesuatu yang agung dan sakral. Yang ketiga, untuk mengetahui secara pasti bahwa perempuan itu tidak sedang hamil dari mantan suaminya. Hal yang menyangkut hak dan kewajiban wanita dalam masa idah. Yang pertama, tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain. Yang kedua, tidak dibenarkan keluar rumah menurut ulama fiqh selain mazhab Syafi'i apabila ada keperluan mendadak. Yang ketiga, berhak untuk tinggal di rumah suaminya selama masa iddah. Yang keempat, perempuan yang sedang menjalani masa iddah talak, terlebih lagi yang sedang hamil, berhak mendapatkan nafkah lahir batin dari mantan suaminya. Bagi wanita yang ditinggal mati, maka dia mendapatkan harta dan warisan. Yang kelima, wanita yang beribadah ditinggal mati suaminya, yaitu tidak boleh mempercantik dirinya. Yang keenam, wanita yang berada dalam masa iddah talak raj'i berhak mendapatkan harta warisan kecuali sudah ditalak 3, yaitu Daulay, Muhammad Yusuf, dan Naimi Nazrah 2012. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Saya harus mengajukan Putri dari kelompok 4 ingin bertanya apa yang dimaksud dengan idah. Ya, izin untuk jawab pertanyaan dari Risma dari kelompok 4. Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya, cerai hidup atau cerai mati. Gunanya supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Baik, Tessa, silakan. Perkenalkan, saya Putri Sabila dari kelompok 2 izin bertanya apa yang terjadi jika menikah saat masa iddah belum selesai. Apa yang terjadi saat masa menikah saat Masa iddah belum selesai.
Yang ditanya hukumnya tahu apa yang terjadi? Hukum. Silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2 ya. Izin untuk menjawabnya. Itu haram. Sudah. Hukumnya haram. Ya Pak. Ya, kenapa haram katanya? Yang pertama, tidak boleh dipindah oleh laki-laki lain. Yang kedua, tidak didengarkan keluar rumah menurut ulama fiqh, selain mazhab Syafi'i apabila ada keperluan mendadak. Tiga, berhak untuk tinggal di rumah suaminya selama masa iddah. Enggak, cukup. Iya. Masih ada yang lain? Cukup? Ya, kalau memang cukup, silakan untuk ditutup. Ya, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, diskusi kita mungkin sampai di sini. Ada 2 kelompok yang belum maju. Mungkin nanti diskusinya akan kita lanjutkan di materi yang di pertemuan yang akan datang. Untuk selanjutnya, terima kasih kepada kelompok yang sudah maju memberikan presentasi terkait materi yang sudah kita pelajari sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan kepada kalian. Selanjutnya, bahwasanya ini penting mempelajari materi terkait tentang pernikahan sesuai yang dipresentasikan oleh kelompok masing-masing tadi. Jadi terkait dengan masalah syarat dan rukun pernikahan yang benar-benar harus diperhatikan tatkala kalian nanti misalnya sudah jatuh tempo untuk melangsungkan pernikahan. Itu yang pertama ya, yang harus diperhatikan. Kemudian konsekuensi dari sebuah pernikahan itu banyak apabila kalian itu benar-benar belum ada kesiapan di jenjang pernikahan. Orang mengatakan apa sih yang tidak indah saat pacaran? Semuanya indah. Tapi maaf, ketika dia sudah memasuki hidup berumah tangga, terkadang apa yang indah tadi tidak indah saat kita setelah menikah. Kemudian ada tadi bahasa bahwa pernikahan itu identik dengan talak. Talak adalah secara bahasa putus dari buntalan, dari ikatan. Yang awalnya ikatannya bagus, ketika datang kalimat-kalimat yang bisa merusak talak itu sendiri, maka sebaik-baiknya bahasa yang kita lontarkan, maka hindarilah kalimat-kalimat yang bisa menjatuhkan atau merusak pernikahan kita, seperti talak. Baik talak sari, ucapannya jelas tadi, ataupun talak yang kinayah. Talak kinayah itu talak sindiran. Bahasanya, silahkan engkau pulang ke rumah orang tuamu. Itu sudah jatuh talak dengan catatan hatinya menyetujui ucapan itu. Karena talak itu bisa saja tidak jatuh apabila talak itu diucapkan orang yang tidak sadar, seperti mabuk, marah, yang voltasenya tinggi, gitu ya. Kemudian tadi ada sebuah pertanyaan menarik bahwa talak 3 tidak jatuh dalam satu kesempatan. Sebagai contoh, saya berkata, saya talak kamu hari ini, talak 3 itu tidak jatuh, hanya jatuh talak 1
dan dia harus iddah selama 3 bulan 10 hari atau 110 hari. Dalam pendapat yang lebih masyhur 140 hari. Nah, dalam waktu iddah, bolehkah suami itu rujuk kepada istrinya? Boleh. Oke. Ketika ditalak istrinya, tapi masa iddah, bolehkah rujuk? Boleh. Tidak harus membangun nikah baru, cukup dia berkata, aku masih sayang sama kamu, sudah rujuk. Nah, sendiri. Baik, yang ketiga, yang selanjutnya, talak yang nggak bisa rujuk itu ketika talak 3 kesempatan. Talak 1 selesai iddah. Sudah suci 3 kali suci, ditalak lagi jatuh talak 2. Sudah 3 kali suci, ditalak lagi jatuh talak 3. Demikian lagi ya. Mudah-mudahan akan lebih dipahami. Yuk kita speaking lagi. Semangat. Pagi, siang, pagi lagi, siang, sore dikit, malam jenuh. Semangat. Siang, lebih, pagi, malam. Baik, terima kasih ya. Semoga tetap sehat semua, tetap semangat semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita soal ya, soal evaluasi ya. Hasil kegiatan kita pada hari ini. Seandainya soalnya tidak cukup, nanti cukup mengerjakan jawabannya saja di kertas ya. Ada lagi? Boleh langsung dikerjakan, tulis nama ya. Waktunya cuma 5 menit. Langsung dikerjakan ya, langsung dikerjakan. Waktu kita mengerjakan secepat mungkin. Tanamkan sikap kejujuranmu. Ya. Belum? Sudah 15 soal.
kumpul semua? Dikumpul udah nama ya nama? Ya, baik. Ayo, silakan kumpul. Silakan. Udah? Gitu? Ya, dikumpul. Bawa ke depan. Udah semua? Baik, terima kasih kalian sudah melaksanakan tugas untuk isi soal yang apakah berikan kepada kalian. Selanjutnya kesimpulan dari materi ini adalah kita perlu memahami maksud dan tujuan ketika kita mengikuti setiap materi yang disampaikan. Terutama terkait masalah pernikahan, tadi sudah sampaikan bahwa tujuan atau pengertian nikah itu sendiri baik secara bahasa maupun secara istilah. Kalau secara bahasa dia itu kumpul atau dekat atau bersending. Kalau secara istilah ikatan lahir dan batin untuk saling menghalalkan antara laki-laki dan perempuan, gitu ya. Kemudian tujuan dari pernikahan banyak sekali, anak-anak sekalian. Di samping untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau untuk menyempurnakan ibadah, sebab dalam hadis Nabi dikatakan bahwa ibadahnya orang yang sudah menikah itu jauh lebih sempurna dengan ibadahnya orang yang belum menikah. Kemudian di dalam pernikahan tentunya kita tidak lepas dari aturan Allah, yakni ada syarat dan rukun. Syarat dalam rukun dalam pernikahan ada 5, ada calon suami, kemudian calon istri, kemudian wali nasab, kemudian 2 orang saksi yang adil dan yang ya ijab dan qabul. Kemudian sudah ya. Adapun syarat-syaratnya ya seperti syarat calon suami, kalau dia orang Islam dia harus muslim ya. Dan kalau bisa bukan hanya Islam tapi dia muslim gitu ya. Kemudian dia balik, dia berakal, dia mapan baik secara finansial, fisiknya atau mentalnya dan lain sebagainya. Kira-kira demikian ya. Baik, sebagai bahasa penutup dan pertemuan pada pagi hari ini, gimana setelah kita mengikuti materi ini, apa sedikit paham terkait dengan pernikahan? Setelah mengikuti materi ini, apa cepat-cepat mau nikah? Kita harus benar-benar selektif ya, benar-benar dipikirkan matang-matang, karena persoalan nikah itu gampang tapi mempertanggungjawabkannya tidak gampang, gitu ya. Karena saat kita menikah, anak-anak sekalian, saat kita menikah ada berapa ratus pasang mata, ada beberapa ratus pasang telinga yang menyaksikan pernikahan kita. 2 orang saksi yang tercatat secara administrasi, benar, itu saksi kita. Tapi saksi yang hadir pada saat itu jauh lebih ngeri untuk dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk mempertimbangkan tentang pernikahan ini. Karena pernikahan ini bukan suatu yang mudah, tapi dia peristiwa sakral yang harus kita pertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin nanti kita akan mempelajari terkait modern Islam secara global atau modernisasi di dalam beragama. Lalu kita hubungkan apa hubungannya pernikahan itu dengan kehidupan modern. Jelas erat ya. Sebab di dalam pernikahan banyak yang gagal karena hidupnya gaya-gaya modern, gaya hidup yang mau
refreshing ke sana dan kemari karena ikut gaya hidup. Maka setelah menikah nanti, andai kalian dapat jodoh, ya sesederhana mungkinlah di dalam hidup. Baik, kita speaking yang terakhir ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Ya, semangat semua. Baik, pagi lagi, pagi terus, malam deh, siang, sore kali. Kalau pagi senyum, kalau siang agak-agak, kalau sore nyengir. Terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ada baiknya kita minta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini khususnya dan selama kita mengikuti kegiatan pembelajaran SMA Negeri Sukadana akan mendapatkan ridho dari Allah. Ilmu yang kita dapatkan akan menjadi barokah demi melangsungkan kehidupan kita, karena perjuangan kita di depan masih panjang dan kalian adalah garda terdepan untuk menggantikan senior-senior kita di masa yang akan datang. Dengan memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita menundukkan kepala seraya memohon kehadirat Allah. Semoga Allah sehatkan kita semua, berikan panjang umur untuk kita. Allah ampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa guru-guru kita. Dengan menundukkan kepala berdoa mulai. Selesai. Demikian anak-anak, mungkin pada kesempatan kali ini Bapak menyita waktu kalian. Semoga pertemuan ini akan menjadi pertemuan yang berkah. Pertemuan ini akan menjadi pertemuan silaturahmi dan hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya semua kita banyak khilaf, banyak keliru, banyak kekurangan, hanya Allah yang mempunyai kesempurnaan. Selain daripada Allah memiliki banyak kelemahan dan kehilafan. Saya manusia biasa, mohon maaf atas segala sesuatunya, dan Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.